Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan kembali bisa menyapa saudara, bertemu dengan saudara dalam renungan hari ini. Saya tetap yakin saudara dalam keadaan baik, sehat, dilindungi oleh Tuhan, selalu menikmati berkat-berkat Tuhan. Di masa-masa pandemi ini kita terus mengalami Tuhan. Saya percaya saudara dipelihara oleh Tuhan, saudara menikmati kasih setia Tuhan, saudara ditopang oleh kuasa Tuhan setiap hari, dan kita terus menikmati damai sejahtera daripada Tuhan dan tetap berharap terus kepada Tuhan. Saudara, renungan kita hari ini ada pada 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Saya tidak akan membaca ayat-ayat ini untuk saudara, tetapi saya berharap saudara akan membaca ayat-ayat ini di rumah, di kantor, di tempat-tempat pekerjaan saudara, sehingga kita semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin hari semakin dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Landasan kita dalam renungan hari ini ada pada ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membaca ayat-ayat ini untuk saudara, tetapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi umat-Mu, memberikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid, sehingga kami mengerti, memahami, dan menerima firman-Mu dan melakukan itu dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji akan nama Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20 sebagai landasan renungan kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji akan nama Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saudara, Rasul Paulus sedang memberikan pernyataan, memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Dalam ayatnya yang ke-19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian kepada jemaat di Korintus? Karena terjadi dosa yang luar biasa, percabulan yang terjadi dalam jemaat di Korintus. Mereka sudah mengenal Tuhan, tetapi percabulan, dosa-dosa tetap mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dengan tubuh mereka, mempergunakan anggota-anggota tubuh mereka untuk melakukan dosa. Dan nasihat ini datang kepada jemaat di Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam kamu, dan kamu bukan milik kamu sendiri tetapi adalah milik Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini juga datang buat saya dan saudara, bahwa kehidupan kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Allah ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya kehidupan kita, tubuh kita adalah bukan milik kita tetapi milik Allah. Roh Kudus diam dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa? Karena Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di tiang kayu salib telah membayar lunas kehidupan saya dan saudara. Kita telah lunas dibeli oleh darah Yesus. Oleh karena itu Rasul Paulus sedang menasihati jemaat di Korintus. Oleh karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan ini datang buat saya dan saudara. Mari kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Apa yang ada pada kita, mari kita permuliakan nama Tuhan dengan anggota-anggota tubuh kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, sesungguhnya harus memuliakan nama Tuhan. Kita bukan menjadi orang-orang Kristen yang hanya sekedar diselamatkan, tetapi betul-betul kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, di tempat-tempat pekerjaan saudara, di tempat saudara beraktivitas, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan anggota tubuhmu. Dalam bagian lain, Rasul Paulus sedang menasihati jemaatnya bahwa pergunakanlah anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Mengapa? Karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini mari berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pergunakan seluruh anggota tubuhmu, pergunakan kehidupanmu untuk memuliakan nama Tuhan. Mengapa? Ingat bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kalau
Roh Kudus diam dalam kehidupan saya dan saudara, maka kehidupan kita seharusnya mempermuliakan nama Tuhan. Mengapa? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Hari ini mari minta Roh Kudus pimpin kehidupan kita yang ada dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat betul-betul mempermuliakan nama Tuhan. Saudara akan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Mengapa? Karena seperti Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Dan lakukan itu dalam kehidupanmu dan katakan, Kristus hidup dalam kehidupanku, maka tubuhku dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga saudara terus berkemenangan setiap hari, dalam setiap pekerjaanmu, dalam setiap aktivitasmu. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Puji akan nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan saya minta saudara tundukkan kepala bagi saudara yang membutuhkan doa. Mari angkat tangan di hadapan hadirat Tuhan, dan saudara dijamah oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, berikan kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan segenap kehidupan kami. Anggota-anggota tubuh kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa bagi umat-Mu yang mengangkat tangan pada hari ini, menandakan mereka membutuhkan Tuhan. Yang sakit, Tuhan jamah sembuhkannya. Dalam masalah pergumulan, Tuhan berikan kemenangan dan kekuatan. Yang mulai ragu akan masa depan, Tuhan tetapkan mereka bahwa masa depan mereka sungguh ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Yang sedang bersekolah, yang sedang Tuhan memberkati, berikan hikmat, kepintaran bagi mereka, sehingga mereka dapat meraih impian mereka, cita-cita mereka, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena firman-Mu telah memberikan kami arah kehidupan hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, dan hamba berdoa bagi umat-Mu. Biarlah berkat-Mu mengalir atas kehidupan mereka. Biarlah berkat dan anugerah pada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jaga kesehatan saudara dengan terus memakai masker, cuci tangan. Saudara, jaga kesehatan saudara dan jaga kesehatan semua orang di sekitar saudara. Dan yang lebih penting, jaga iman saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.